You are. I'm going to punish you! You're gonna get that! Stop! No! No! Stop it! Leave her alone! Now, tell me. Who? Bayi yang sangat menggemaskan, lahir di saat film dimulai. Dia menamainya Hercules. Orang-orang pada zaman itu dulu, menyembah dewa mereka yang bernama Zeus. Dan bayi ini, telah ditampilkan sebagai setengah dewa putra Zeus. Sebaliknya, istri Zeus, yang merupakan ratu mengetahui bahwa bayi ini adalah darah dan daging Zeus alias turunan Zeus. Dan dia milik manusia. Di sini Hercules masih kecil. Dia ingin membunuhnya jadi mengirim 2 ular untuk tujuan ini. Sebagai putra Zeus, dia perkasa seperti dia. Dia mengakhiri kedua ular sebelum serangan mereka. Sekarang ditunjukkan bahwa Hercules telah tumbuh menjadi dewasa. Raja negara bagian itu menugaskan misi kepadanya. Hercules cukup berani untuk menangani misi yang ditugaskan ini. Jadi dia mulai menghadapi misi ini satu persatu untuk menyelesaikannya. Dia bergulat dengan makhluk pada awalnya dan mengalahkannya. Setelah itu, dia juga mengalahkan banyak makhluk lain saat menghadapinya. Suatu hari, dia menghadapi singa paling mematikan. Tidak ada tembakan panah yang melukainya. Tapi Hercules juga mengakhirinya, menggunakan kekuatannya. Kemudian, sebuah lokasi ditampilkan di mana seorang anak laki-laki, yang diikat oleh orang-orang. Dia adalah keponakan dari Hercules. Kemudian Hercules tiba di sana. Membunuh semua orang di sana, dia menyelamatkan keponakannya. Kemudian, Hercules diperlihatkan duduk di suatu tempat. Putri Raja Negara bagian lain, mendekat ke sana. Dia berkata, kami membutuhkanmu. Orang-orang kita sendiri telah melanggar kita 2 kali lipat. Perang sedang berlangsung di mana-mana. Akibatnya, orang-orang dihabisi. Seseorang berkata, duduk dengan Hercules, kami tidak punya waktu sekarang. Tetapi, kami dapat membantu Anda jika Anda memberikan jumlah yang banyak. Putri itu berkata kepada mereka, sangat terhormat untuk menjadi bagian dari pertempuran. Hercules menyatakan, kami butuh uang untuk senjata kami. Putri itu berkata, Raja ayahku kaya raya, yang bisa memberimu banyak emas. Disetujui, Hercules menyertai kerajaannya. Di sana ada patung besar tetap milik istri Zeus. Sang putri mengatakan Hercules butuh 5 tahun pembuatannya. Di sini tidak ada yang percaya karena dia adalah putra Zeus. Tapi Hercules seperti legenda bagi putra-putri itu. Raja menjelaskan kepadanya, rekan terdekat kita telah memberontak. Dan perang telah terjadi di seluruh kerajaan sejak saat itu. Jadi kami, membutuhkan bantuanmu, untuk memulihkan semuanya. Dia juga mengatakan, orang itu bukan orang biasa tapi penyihir. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Tuhan. Dia juga mengungkapkan bahwa, ada centaur di tentaranya. Sekarang seorang gadis bertanya siapa yang datang ke tim Hercules. Di mana makhluk ini? Seorang raja pria menjawab, kami tidak menyaksikan mereka, atau kami tahu tempat tinggal mereka. Kami baru saja mendengar tentang mereka. Sekarang terlihat bahwa Hercules dan rekan-rekannya sedang melatih pasukan raja. Karena mereka tidak punya pejuang, Hercules bertanya pada mereka, berdiri tegak persis seperti tembok perisai. Kemudian, salah satu rekan Hercules bergerak ke arah mereka sambil berlari. Dan dia menghancurkan dinding perisai buatan mereka, berlari ke arahnya. Hercules berkata kalau dinding perisai ini terlalu lemah. Dengan cara ini, Anda akan dikalahkan. Hercules melatih tentara di sini. Terungkap bahwa oposisi bergerak ke arah mereka untuk berperang. Hercules meminta mereka untuk menghindari perang, dengan menyadarinya. Karena dia berkata, tidak ada yang tersisa untuk kita setelah perang. Tetapi, raja dari negara bagian itu berkata, akan ada kedamaian di sini, secepat mungkin kita mengakhirinya. Sekarang ditunjukkan pada malam hari, bahwa putra-putri datang menemui Hercules yang menganggapnya sebagai legenda. Dia mengatakan kepadanya, saya pengagum Anda. Menjadi tua, aku akan menjadi sepertimu. Terlihat bahwa Hercules memakai liontinnya di leher anak itu, melepaskannya. Dia mengatakan kepadanya, saya ingin memberikannya kepada anak saya. Sekarang aku memberimu. Semua menuju ke tempat di mana mereka harus menghadapi raja lawan. Mereka menyaksikan dalam perjalanan dipotong-potong kepala manusia. Raja berkata, raja lawan itu telah sampai di sini sebelum kita. Dia membunuh orang-orang di tempat ini, untuk menciptakan ketakutan di antara kita. Hercules menyarankan, kami akan pergi dari sini dengan berjalan kaki. Dan semua mulai berjalan. Tapi Hercules mengamati bahwa ini bukanlah pembunuhan baru-baru ini, tetapi beberapa hari yang lalu. Itu adalah konspirasi melawan mereka untuk mengalihkan perhatian mereka. Kemudian, mereka dikepung oleh beberapa orang suku.
Hercules terkejut dan dia berpikir, mereka mengepung kita meskipun kita membela mereka. Di sini terungkap bahwa Raja Lawan dulu memberdayakan otak orang-orang ini sebagai penyihir. Di sini, suku ini menyerang Hercules dan teman-temannya. Ada pertempuran mengerikan di antara mereka. Dan Hercules menghadapi mereka dengan berani. Dan dia mengalahkan semuanya. Sekarang, Raja tempat itu marah. Karena semua tentaranya sudah habis. Hercules berkata padanya, saya kan sudah menyarankan kepada Anda bahwa ini bukan waktunya perang. Saya harus melatih mereka. Raja setuju dengannya. Tapi, terlihat bahwa Hercules mulai hidup dalam depresi, kehilangan tidur malamnya. Dia mengalami mimpi buruk bahwa keluarganya tidak ada lagi. Dan dia juga memimpikannya makhluk berkepala 3. Hercules salah satu teman bercerita, aku bercakap-cakap dengan makhluk sebelum datang ke sini. Yang menyampaikan pesan ilahi kepada manusia. Dan itu juga memprediksi masa depan. Itu memberitahu saya tentang Anda. Bahwa Anda harus menyelesaikan misi Anda yang tidak sempurna. Menjadi terganggu, Hercules tidak memberikan banyak perhatian pada kata-kata yang diucapkan. Hercules memiliki seorang istri dan 3 anak yang dibunuh. Dan semua kesalahan diletakkan atas dirinya. Inilah penyebab dia diasingkan. Bagaimanapun, mereka mencapai Raja Lawan. Tampaknya pasukannya Hercules akan dikalahkan tidak bertempur dengan sempurna. Untungnya, mereka memenangkan pertempuran tersebut. Sekarang ditunjukkan bahwa Raja Lawan bergerak ke Hercules. Agar dia bisa mengakhirinya. Segera, Hercules tiba-tiba memperbudaknya, menjatuhkan kudanya. Dia mempresentasikannya di hadapan Raja setelah memperbudaknya. Raja Lawan itu berkata, kamu telah mengikatku. Saya tidak menghancurkan negara Anda. Hercules bertanya, siapa yang bertanggung jawab jika Anda tidak patut disalahkan? Raja Lawan berkata, pikirkan. Raja yang kamu perjuangkan. Mengapa pasukannya tidak bersamanya jika dia terpuji dan perkasa? Dan mengapa dia merasa membutuhkan Anda? Raja itu tidak benar untuk siapa Anda berperang. Suatu kesempatan dirayakan pada malam di mana Raja dimahkotai. Karena dia telah memperluas kerajaannya kemana-mana. Di sini Raja Lawan juga dirantai. Semua mengejeknya. Tapi putri merasa tidak enak menyaksikannya. Dia merasa kasihan pada Raja Lawan itu. Hercules mengamati semua kejadian ini. Dia bertanya pada sang putri, pergi ke arahnya, mengapa seperti ini? Mengapa Anda merasa kasihan padanya? Anda dapat mengungkapkan kebenaran di hadapan saya. Dia mengatakan, suamiku adalah raja di negara bagian itu di mana dia memegang kursi raja. Tapi ayahku merebut kerajaan, meracuni suamiku. Dan raja tawanan ini adalah pria yang berbeda dari suamiku. Jadi, dia berbalik melawan ayahku dan perang pecah. Dia mengatakan, Raja Lawan tidak bersalah bahkan dia bukan saingan kita. Ayah saya bersalah di balik itu. Tetapi, saya tidak dapat menentang ayah saya karena putra kecil saya. Siapa di bawah pengawasannya? Dia memintanya, bawa anakku dari sini. Dan buat dia menyukaimu setelah latihan. Di sini pria aneh Raja, datang dan berkata kepada Hercules. Raja memanggilmu. Sekarang Hercules pindah ke Raja. Raja berkata kepadanya, saya sangat senang. Bahwa Anda, membuat tentara biasa menang setelah mengajari mereka kebijaksanaan perang. Saya adalah Raja. Tentara itu akan melatih orang lain untuk berperang. Dan saya akan memperluas kerajaan saya, ke seluruh dunia seiring dengan berlalunya waktu. Anda adalah alasan di baliknya. Apakah Anda akan menjadi pria saya, yang berbeda? Hercules menolaknya. Raja berkata, baiklah. Apapun yang kamu mau. Baiklah, saya beri Anda emas dan nanti Anda boleh pergi. Sebagai Raja, aku sama sekali tidak membutuhkan orang sepertimu. Sekarang Hercules dan teman-temannya pergi, mengumpulkan emas mereka. Kemudian, dia mengamati penduduk desa di sekitarnya. Mereka terlihat sedih. Karena mereka tidak menginginkan kepergian Hercules. Karena Hercules telah mengajari mereka cara hidup. Hercules melempar kantong emasnya, melihat mereka dan mengumumkan bahwa saya akan tinggal di sini. Karena, penduduk desa membutuhkan saya. Salah satu rekan Hercules berkata, apa yang kamu lakukan? Kami telah menerima emas kami, jadi kami harus pergi dari sini. Tetapi, rekan-rekan Hercules lainnya membuang emas mereka, dan lebih memilih untuk tinggal bersamanya, kecuali orang itu. Dia pergi dari sana, mengambil emasnya. Sekarang rekan-rekan Hercules langsung pindah ke kamar raja. Tapi orang-orang raja mengepung mereka. Di sini putri dan putranya juga hadir. Sekarang orang raja yang berbeda memberitahunya bahwa putri Anda meminta Hercules. Bawa anakku bersamamu. Mendengar itu, raja memeluk putra-putrinya darinya. Di sini orang raja menyerang Hercules dan dia kehilangan kesadarannya. Memulihkan akal sehatnya, dia menyadari dirinya dirantai. Kemudian, raja dari negara bagian itu, tiba di tempat Hercules dibesarkan. Hercules berpartisipasi dalam banyak pertempuran untuknya sambil mendukungnya. Tapi dia juga menipu di sini, membuat komitmen dengan raja ini bahwa kami akan mendominasi dunia bersama-sama. Dia juga membawa bersamanya
3 serigala hitam. Dan lolongan mereka mirip seperti mimpi Hercules. Menurutnya, saya pernah mendengarnya ketika istri dan anak-anak saya meninggal. Artinya dia bertanggung jawab di balik itu. Hercules bertanya kepada mereka apa alasan melakukannya. Dan Raja Negara tempat Hercules dibesarkan, berkata kepada Hercules, "Saya adalah Raja Negara. Mengapa Anda terkenal di antara orang-orang karena petualangan dan hardihood Anda? Aku tidak bisa mengakhiri kamu, dan juga tidak punya pilihan selain itu. Saya menuduh Anda sehingga penduduk asli mulai membenci Anda dan menarik ke arah saya." Mengetahui hal itu, Hercules meledak menjadi amarah tetapi dia tidak bisa bergerak karena dirantai. Di sini terlihat raja itu berencana membunuh semua orang satu persatu. Pada awalnya, dia mulai membunuh putrinya sendiri karena ini. Hercules bingung melihatnya. Teman-temannya mendorongnya dengan berkata, "Kamu bisa melakukannya. Apa yang akan menjadi akhir kami, jika Anda kehilangan kepercayaan?" Mendengarnya, Hercules termotivasi dan dia memutuskan rantai itu, melepaskan dirinya sendiri. Dia langsung berlari ke sang putri dan menyelamatkannya. Sekarang 3 serigala menyerang Hercules, bergerak ke arahnya. Tapi dia menyelesaikan 3 dari mereka dengan luar biasa. Dia melepaskan teman-temannya, dan Raja Malang yang dianggap lawan mereka. Sekarang kedua raja yang jahat itu, melarikan diri dari sini. Entah bagaimana, Hercules menangkap raja yang di negara bagiannya dia dibesarkan. Dia menikamnya sampai mati. Dengan cara yang sama, seperti dia telah membunuh keluarganya. Setelah itu, dia pergi menuju istana, membawa teman-temannya. Dia menyaksikan bahwa raja berdiri di sana dengan angkatan bersenjatanya. Sedangkan seorang laki-laki raja, telah menunjuk leher anak putri dengan belati di satu sisi. Raja memerintahkan untuk mengeksekusi anak ini. Tapi rekan Hercules mendekat ke sana. Siapa yang pergi, mengambil emas itu? Dia segera menembakkan panah ke Algojo anak itu. Mereka menyelamatkan anak kecil itu. Tapi, angkatan bersenjata raja mulai menyerang mereka. Hercules juga menghadapi mereka secara setara. Sementara itu, rekan Hercules menemui ajalnya karena terluka parah. Sekarang sisa angkatan bersenjata raja itu sedang menuju ke mereka. Namun, terlihat bahwa anak buah Hercules telah membuat tembok perisai yang tidak bisa dihancurkan. Hercules melihat patung besar istri Zeus di sana. Hercules menjatuhkan patung itu, saat angkatan bersenjata raja bergerak ke atas. Angkatan bersenjata mulai mundur. Melihat itu, raja berkata dengan marah, "Pergi dan selesaikan Hercules." Tapi patung itu, jatuh menimpanya dan raja dihancurkan sampai mati. Dan semua angkatan bersenjata raja dan orang lain berlutut di depan Hercules melihat hardihoodnya. Orang-orang masih ragu, apakah dia adalah putra Zeus atau bukan. Tapi itu tidak penting. Dia telah memegang pangkat di atas orang lain karena dia kuat dan berani. Dia dulu merawat orang-orang. Jadi, semua orang mulai mengagumi Hercules. Dan film pun berakhir dengan itu. Terima kasih.